tempat mriki menika ingkang sepeda menika kan menika tukipun Leban Progo. Nggih, lah dados menika kan terus wonten tempat mriki menika rumiyin kagem tapa dumateng menika Eyang Nuju Majapahit. Lah swau eyang menika kan nggadahi penyakit ngoten. Nggadahi penyakit, namung sampun jejampi mriki mboten mantun. Sasampun menika lajeng pikantuk petunjuk kaburih ngupados tukipun Leban Progo mriki. Sasampunipun kepanggih lajeng wonten mriki pun dawuh siram. Sasampun siram penyakitipun pun mantun lajeng eyang Nuju menika tapa wonten mriki kalian nyambi tetanen. Lah ngantos dumugi sak mriki menika dados nggih sedaya putra wayah menika sowan mriki menika nggih ingkang sepindah sama ngalap berkah nggih sepindah nyuwun kewarasan wilujengan kaping kalipun sama nyuwun berkah anggenipun sama usaha kaburih lancar ngaten. Kalau saya bilang ya suatu alam yang indah yang Tuhan ciptakan untuk tempat ini gitu ya. Cuman mereka kan juga ada yang pendapat dan keyakinan mungkin di tempat ini dia minta sesuatu boleh terkabul atau tercapai gitu. Tapi kalau saya pendapat saya itu semua itu juga dari Tuhan sendiri yang memberikan. Cuma mereka itu hanya kepercayaan mereka aja gitu. Dan kebetulan dari kepercayaan itu mereka bisa tercapai apa yang menjadi keinginannya gitu. Matahari menyibak kabut pagi. Jari-jari cahaya agung menerobos celah perbukitan di kaki gunung Sindoro. Menjadi tanda mulainya putaran hari baru. Seulas tawa seakan menjadi tanda munculnya harapan di balik balutan kesederhanaan kehidupan alam pedesaan. Di kaki gunung Sindoro inilah terletak sebuah mata air yang konon diyakini sebagai mata air Kali Progo. Tempat ini hingga kini masih dianggap oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang dikeramatkan. Pada malam-malam tertentu, banyak orang yang datang melakukan ritual untuk memperoleh ketenangan hidup. Namun ada sebagian orang-orang yang datang ke tempat ini untuk mendapatkan kekayaan yang berlebih. Pemirsa, di tempat inilah diyakini orang sebagai mata air Kali Progo. Di tempat inilah proses ritual dimulai. Lalu bagaimana proses ritual tersebut dilaksanakan? Siapa yang mencari? Dan pantangan apa saja yang harus dihindari? Kami akan hadirkan semua untuk Anda di balik pesugihan. Selamat siang, Mas. Apa betul di sini banyak orang untuk datang mencari berkah, Mas? Betul, di sini memang tempat ritual yang banyak dikunjungi orang untuk mencari berkah. Ya. Apa ini, Mas? Apa masyarakat sekitar sini sendiri juga percaya betul bahwa tempat ini juga bisa mendatangkan rezeki gitu? Untuk masyarakat sini, mereka hanya percaya bahwa sini tempat ritual. Untuk mendatangkan rezeki tempat ini, saya kira ya masyarakat tidak berpikir ke arah itu. Tidak berpikir ke arah itu kalau masyarakat sini. Jadi kebanyakan orang ke sini, kalau masyarakat sini sendiri? Masyarakat sini sendiri itu memang kalau pada hari-hari tertentu, misalkan sehabis panen raya tembakau atau
acara bersih desa itu mesti melakukan acara ritual di sini dengan misalnya dengan selamatan dan lain sebagainya. Itu merupakan tradisi turun-temurun saja. Tempat inilah konon seorang yang dulu sebagai penasihat spiritual Prabu Brawijaya VII disemayamkan. Di tempat ini pula diyakini sebagai tempat yang keramat, sebuah tempat yang diyakini orang-orang yang sering menyepi meninggalkan riuh dan gemerlap kehidupan. Gemericik sendang yang dingin seakan menawarkan 1000 keteduhan dan kesejukan. Dari tempat inilah aliran sungai Progo yang membelah kota Temanggung berasal. Air sendang ini hingga kini masih dianggap sebagai tempat keramat. Bahkan beberapa orang meyakini keinginan akan bisa terkabulkan jika seseorang melakukan ritual di Senang Jumprit. Di tempat ini pula, konon tidak jarang ada orang yang melakukan ritual untuk meraih kekayaan yang berlimpah. Monggo, nggih. Terus putih kesanipun. Saya putih ini. Ini kalau saya ngerti, Nggih, putih. soan kalau Pak ini sudah batis Romi, Nggih, amin. kalau seperti Nggih. kaping kali pun kalau tadi nyuwun berkah dan Bapak atas bumi pamrih buat juga sakit sang ingkang sekeco utawi dipun paring kasarasan kalujengan Nggih. saya menika kula nyemaken dhateng Bapak atas bumi. Nggih, mboten nggih sedaya namung lantaran kados kawula matos menapa pun namung nyuwunaken lantaran dumateng ingkang wonten sumari wonten mriki sanesipun ingkang maha kuasa ingkang agung. Menawi persyaratanipun terus pundi Pak? Nggih, syaratan menika mangke ngasta sekar kaliyan buka lai lilin. Nggih, ngaten manungsa ngaten. Menawi sampun kabul terus pundi Pak? Menawi sampun kabul menika nggih mangke jenengan ngadhe nazar utawi syukuran lah. Sedaya syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi lantaran nyuwun wonten mriki sampun pun paringi pun kabulaken nazar syukuran. Nggih. Dintene kinene den napa Pak? Dinten mangke nggih malam Jumat saged. Nggih. Niki mangke ngaten sampai sampun berhasil utawi pun kabulaken. Sementing jenengan niku lampahi nggih leres sing atos-atos nggih sedaya niki kedah emut dumateng ingkang Maha Kuwasa.
Kegelapan yang mencekam semakin menyempurnakan gelapnya malam. Kabut tipis menghadirkan udara dingin yang membeku. Dinginnya air sendang merambat pada titik terendah skala pengukuran cuaca. Tanpa tekad yang kuat, ritual merendamkan diri dalam air sendang bukanlah hal yang mudah. Namun keinginan yang berlebih untuk meraih kekayaan yang berlimpah menjadikan segala rintangan tak terasakan. Dinginnya air sendang bukanlah rintangan. Sunyi dan daya mistis yang bagi yang berhasil saat melakukan ritual, konon kekayaan secara perlahan akan datang dengan berbagai jalan. Namun kekayaan yang berlimpah seringkali menjadikan manusia lupa pada asal mula. Janji dan sumpah yang pernah diikrarkan seringkali diabaikan. Pantangan-pantangan sering pula dengan gampang dilanggar. Sangat marak dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, orang ingin cepat kaya dan mereka suka berspekulasi dengan mencari bantuan kepada jin yang diperoleh dari tempat-tempat yang dianggap keramat. Mereka datang bertapa semalam, 2 malam, sampai ngebleng 7 hari, kemudian pulang kepingin menjadi kaya. Pola-pola seperti itu kalau terjadi, maka itu sesuatu yang sangat tidak dibenarkan oleh agama. Karena itu perilaku yang tidak islami, menggunakan makhluk Allah yang lain untuk kepentingan komersialitas. Islam lebih mengedepankan orang untuk aktif bekerja, menuntut rizki dengan normal dan baik. Banyak ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul
yang menyebut demikian. Saat pantangan telah dilanggar, saat janji-janji telah diingkari, sesuatu buruk akan menimpanya. Kekayaan yang telah didapat dengan jalan pintas akan lenyap dan akan kembali menjadi miskin lagi. Akal sehat akan hilang. Pemirsa, gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan contoh-contoh kebaikan dan keburukan. Demikianlah tadi proses ritual sedang jumprit sudah kami hadirkan untuk Anda. Satu hal yang harus kita ingat, segala perbuatan pasti akan menuai akibat yang tidaklah ringan. Sampai di sini pemirsa, minggu depan kami akan kembali hadir dengan kisah-kisah pesugihan yang lain. Tetap bersama kami di balik pesugihan.